Hai guys, di video kali ini kita akan bahas soal saham luar, yaitu saham US dan saham China. Gue akan jelasin kenapa sekarang itu adalah waktu yang oke untuk mulai investasi di sini. Dan gue juga akan spill 3 saham di porto gue yang performanya itu cukup luar biasa, beating S&P 500 dan portofolio Warren Buffett di Berkshire Hathaway di akhir video. Oke, let's get started. S&P 500 dan Nasdaq ini tuh udah mengalami koreksi yang cukup lumayan ya. Jadi S&P ini mengalami koreksi sekitar hampir 8%. Nasdaq ini sekarang mengalami koreksi sebesar 11% di waktu video ini di syuting ya. Dan untuk indeks S&P 500 dan Nasdaq dari segi valuasi ini tuh udah termasuk kategori fair ya dalam 1 tahun terakhir. Karena memang kemarin tuh sempat market US kan naik cukup banyak ya. Jadi PE ratio-nya ini tergolong mahal. Tapi memang kalau kita tarik data historis banget, market saham US sekarang itu masih dibilang tergolong mahal. Tapi teman-teman juga harus tahu, market saham ini tuh bisa menjadi mahal for a quite period of time. Terus apa sih penyebab koreksi dari indeks S&P 500 dan Nasdaq? Jadi menurut gua ini tuh hanya koreksi wajar di dalam bull market ya. Memang kali ini tuh lagi rame soal kebijakan Donald Trump yang bisa mempengaruhi market saham, seperti hubungannya dengan China yang semakin memanas, dan sekarang Trump itu kenain tarif ke negara-negara European Union dan Kanada dan Meksiko juga yang sebelumnya itu adalah kawan baik dari Amerika Serikat. Tapi balik lagi, karena fokus gua adalah di fundamental tiap perusahaan, jadi gua nggak terlalu fokus ke makro ya. Banyak perusahaan-perusahaan di US ini yang masih tumbuh dengan bagus, dengan valuasi yang cukup menarik. Kalau kita pindah ke saham China, dalam beberapa waktu terakhir, Hang Seng ini tuh menjadi top performing dari global ya, dari indeks global, khususnya indeks Hang Seng. Jadi sebagai value investor, gue itu nggak terlalu percaya sama kondisi makro dan misal berita-berita di luar sana lah ya. Tapi ini tuh bisa menjadi katalis bagi Chinese stock market ya. Pertama DeepSeek tentunya yang kemarin sempat mengguncang pasar AI global ya. Dan juga akhir-akhir ini Xi Jinping itu dikabarkan bertemu dengan para pengusaha besar di China seperti Jack Ma. Oke, jadi sekarang langsung aja ke 3 saham yang gue punya. Saham pertama yang gue punya sekarang itu adalah Sea Limited. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Sea Limited ini tuh adalah parent company dari Shopee, Garena, dan Simani. Pertama kali ditemukan sebagai Garena di 2009, Sea Limited ini tuh basisnya di Singapura ya. Tapi ya teman-teman tahu, operasinya itu kebanyakan di Asia Tenggara, seperti di Indonesia. Sea Limited ini tuh di-list di bursa Nasdaq di 2017. Untuk tahun 2022, Sea Limited ini punya 67.000 karyawan. Dan di 2003, Sea Bank itu diluncurkan. Oke, jadi sekarang kita lihat key metrics dari Sea Limited ya. Pertama, teman-teman bisa lihat bahwa omset dari Sea Limited ini tuh naik lumayan banyak ya. Jadi dari tahun 2020, omsetnya itu udah naik 4 kali lipat. Dan perusahaan ini pertama kali menjadi profitable di tahun 2023. Dan tahun 2024 ini tuh baru membukukan laba bersih yang lebih besar lagi. Jadi keren ya, dimana perusahaan-perusahaan unicorn lainnya seperti Goto dan lain-lain belum untung, Sea Limited ini tuh udah untung dari 2023. Dan kalau kita lihat revenue-nya per segmen, itu kita bisa lihat bahwa segmen e-commerce ini memang omsetnya paling banyak ya teman-teman. Tapi kalau dari segi laba, itu kita bisa lihat digital entertainment itu yang paling banyak. Dan sebenarnya divisi e-commerce di tahun 2024 itu masih loss ya. Meskipun di kuartal 4 itu udah turning profitable. Jadi persen revenue breakdown-nya itu seperti ini. Jadi 74% itu di e-commerce, 14% di financial service, dan 11% digital entertainment. Nah, jadi kalau kita lihat dari segi market cap, kita bandingkan Sea Limited dengan perusahaan-perusahaan lainnya, kita bisa lihat bahwa Sea Limited ini tuh market cap-nya masih cenderung kecil. Contohnya, kalau kita bandingkan dengan Amazon, Sea Limited ini tuh nggak ada 1/20-nya ya teman-teman. Dan kalau kita bandingkan dengan Bank BCA, kurang lebih market cap-nya ini tuh mirip. Tapi omset dari Sea Limited ini tuh 3 kali lipat omset dari Bank BCA. Nah, dan dari segi valuasi teman-teman, Sea Limited ini tuh memang cenderung mahal. Jadi PE ratio-nya itu di 170. Kalau kita bandingkan dengan perusahaan e-commerce lain, ini tuh mahal sekali ya. Tapi teman-teman harus mengerti juga tadi bahwa core business dari Sea Limited itu belum turning profitable di tahun 2024. Gue yakin di tahun-tahun selanjutnya itu akan turning profitable. Ini maksud gue core businessnya ya. Dan dari sini PE ratio-nya itu akan turun lumayan banyak. Assuming misal Sea Limited ini anggap aja punya 20% margin. Nah, angka dari PE ratio ini itu akan turun sangat banyak ya. Mungkin bisa jadi seperempatnya. Nah, tapi disclaimer on ya teman-teman. Gue punya saham Sea Limited
dan gue juga udah take profit sebagian, tapi gue masih menyisakan beberapa dari saham gue ya, karena gue masih melihat ada prospek yang cukup bagus di saham ini. Oke, kira-kira gitu. Lanjut ke saham kedua. Saham kedua yang gue punya itu adalah Baba atau Alibaba ya. Jadi perusahaan ini tuh didirikan oleh Jack Ma di tahun 1999 dengan website alibaba.com. Jadi Alibaba ini itu sendiri punya dua divisi ya. Jadi yang pertama itu local sales dan yang kedua itu international sales atau seperti AliExpress. Sedangkan untuk local salesnya itu contohnya seperti Taobao. Perusahaan ini tuh mulai IPO di Bursa Amerika di tahun 2014. Jadi udah cukup lumayan lama. Dan ini tuh adalah bisnis unit dari Alibaba. Jadi banyak sekali ya teman-teman, mulai dari bisnis cloud, dari Alibaba Cloud sampai digital entertainment pun mereka pun ada, seperti Youku. Jadi kalau teman-teman belum tahu, Youku ini kalau di China itu ibaratnya dia seperti YouTube-nya China lah, karena YouTube kan di-ban di situ. Jadi sekarang kita deep dive ke Alibaba Key Metrics ya. Teman-teman bisa lihat mungkin secara penumbuhan omset itu nggak sefantastis dari si limited tadi ya teman-teman. Tapi bisnis dari Baba ini masih naik dan kebanyakan itu di-drive oleh bisnis e-commerce-nya. Tapi ada pertumbuhan yang cukup signifikan juga pada bisnis cloud computing-nya. Teman-teman juga bisa lihat net income ini sempat mengalami penurunan ya di tahun 2021 dan 2022. Ini tuh karena mereka sempat didenda oleh pemerintah China karena praktek monopoli. Dan kemarin juga Ant Financial itu kan gagal IPO juga ya teman-teman, dan ini masuk headline berita yang cukup terkenal ya pada waktu itu. Selain itu, kemarin kan juga ada penurunan pertumbuhan ekonomi China yang membuat konsumsi masyarakat itu terdampak, dan ini tentunya itu mengaruh juga ke profitabilitas Baba ya, yang notabene bisnisnya itu dominan di e-commerce. Ada juga investasi yang lumayan substansial di bisnis cloud computing dan AI-nya, dan ini tuh membuat net income tertekan dalam jangka waktu pendek. Tapi tentunya investasi ini tuh diharapkan dapat menambah pertumbuhan net income ke depannya. Jadi ini teman-teman bisa lihat dari laporan keuangannya ya. Teman-teman bisa lihat omset terbesar tuh di Taobao dan Tmall Group ya, sebesar 42%. Nah, ini breakdown lain-lainnya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi teman-teman bisa lihat dari segi market cap, Alibaba ini yang cukup di tengah-tengah ya. Jadi dia itu udah lebih besar dari si limited, tapi masih jauh lebih kecil dari Amazon. Dan kalau teman-teman belum tahu, yang paling kanan ini Mercado Libre. Itu adalah perusahaan e-commerce yang beroperasi di Latin Amerika. Jadi headquarters-nya itu di Argentina. Terus kita ngomongin dari segi valuasi, Alibaba ini perusahaan e-commerce paling murah sedunia. Jadi teman-teman bisa lihat PE ratio-nya itu di sekitar angka 20 ya. Kalau kita bandingkan dengan peers lainnya, ini tuh not even close. Karena ya PE ratio dari Alibaba ini tuh bahkan mirip Bank BCA, yang merupakan perusahaan di industri yang lain, yaitu industri bank, yang memang PE ratio-nya secara average itu jauh lebih murah daripada PE ratio perusahaan e-commerce. Dan disclaimer on, gue juga punya posisi di saham Alibaba ya, dan ini gue belum take profit sama sekali ya, dan masih kadang menambah posisi. Langsung aja kita ke saham yang ketiga yang gue punya, itu adalah Google. Jadi background story sedikit tentang Google ya. Google ini didirikan di tahun 1997 dan headquarters-nya itu di Menlo Park, California. Jadi AdWords atau sekarang namanya itu Google Ads itu pertama kali diperkenalkan pada tahun 2000. Dan ini tuh merevolusi dunia online marketing. Karena sebelumnya perusahaan-perusahaan pada ngiklan di koran, di TV, dan lain-lain. Sekarang tuh pada ngiklan di Google atau internet. Perusahaan itu pertama IPO di tahun 2004 dan di tahun 2006 perusahaan ini itu juga mengakuisisi YouTube. Di tahun 2015 Google ini direstrukturisasi dan menjadi bagian dari Alphabet Inc. yang merupakan holding company-nya. Jadi teman-teman bisa lihat ini adalah produk-produk yang dipunyai Google ya. Jadi mereka itu punya mulai dari operating system seperti Android sampai produk-produk lainnya seperti Google Drive, Google Doc, Google Chrome, Gemini juga ya yang merupakan produk AI dari Google yang terbaru, dan juga YouTube tentunya ya, YouTube Music, YouTube Kids itu punyanya mereka semua. Dan fun fact juga, mereka itu ternyata punya Waze. Jadi ini buat teman-teman yang tinggal di Jakarta dan bawa mobil di Jakarta itu pasti sering pakai Waze ya untuk mengetahui rute ganjil genap ya. Jadi semua ini dipunyai Google ya, mulai dari operating system, productivity tools seperti Google Sheet, Google Slides dan lain-lain, sampai YouTube itu semuanya Google punya. Nah, sekarang kita ke Key Metrics ya. Dan ini tuh hal yang membuat pikiran kalian itu bisa
Wow, bisa kaget ya, karena skala dari Google ini tuh sangat luar biasa ya. Teman-teman bisa lihat ya, di 2024 omset atau revenue-nya itu 350 miliar dolar. 350 miliar dolar ini tuh kalau dirupiahkan itu sekitar mungkin 5.000 triliun lebih ya. Dan skalanya ini tuh hampir sama seperti pendapatan negara besar ya. Bahkan pendapatan negara Indonesia ini kayaknya kalah sama Google. Nah, dan teman-teman bisa dilihat dari 2020, margin dari Google itu makin tebal ya. Jadi revenue-nya itu naik hampir 2 kali lipat, tapi net income-nya itu naiknya lebih banyak lagi, 2,5 kali lipat. Dan ini tuh luar biasa di skala perusahaan sebesar ini ya. Dan di tahun 2021, mereka itu mengalami kenaikan revenue sebesar 41% dan net income sebesar 89%. Hal ini tuh tentunya didorong oleh recovery setelah pandemi COVID-19 kemarin ya. Ya, dan ini kalau kita deep dive into the financial report, kita bisa lihat breakdown dari omset dari Google ini. Yang paling besar tentunya itu dari Google Search ya. Jadi ini tuh iklan melalui Google Search, Gmail, Gmaps, dan Google Play. Ini tuh sebesar 56% dari total revenue. Dan yang kedua itu omsetnya itu dari YouTube. Jadi ini tuh iklan melalui YouTube ya, itu sebesar 10%. Dan ada juga sebesar 8%-an itu dari Google Network. Jadi ini tuh revenue dari AdMob, AdSense, dan Google Ad Manager. Jadi ada pun omset sebesar 11% dari subscription YouTube Music dan YouTube Premium. Dan pembelian aplikasi di Google Play. Ini kita bisa lihat juga ada omset dari namanya Other Bets. Nah ini gue nggak tahu ya dari apa. Mungkin teman-teman yang tahu bisa komen aja di bawah. Dan kalau kita ngomongin soal market cap, kita bisa lihat bahwa market cap dari US Big Tech ini tuh ya memang udah besar sekali ya. Jadi market cap dari Google itu sebesar 2 triliun dolar. Tapi kita bisa lihat ini tuh juga sebanding dengan revenue yang dihasilkan teman-teman. Dan kalau dari segi valuation, Google ini tuh masih lebih murah dari Meta ya. Jadi hal yang menarik itu adalah Gemini ya, yang AI yang baru-baru ini di-develop Google dan udah diintegrasiin di platformnya. Ini mungkin bisa kita bahas di next video ya, karena kalau kita bahas di sini videonya nanti jadi kepanjangan. Oh ya, dan disclaimer on teman-teman, gue punya posisi di saham Google ya, dan ini gue belum take profit sama sekali dan masih akumulasi posisi juga. Buat teman-teman yang mau tahu isi full porto saham luar gue berserta perubahannya di depannya nanti, teman-teman bisa chat admin aja di Super Cuan Saham ya. Bilang aja mau join Super Cuan Saham luar porto sharing. Kita websitenya kita masih lagi develop ya untuk yang saham luar. Untuk yang saham Indo kita udah ada dan registrasinya itu melalui website semua. Kira-kira seperti itu. Thank you for watching the video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. And see you on the next video. Bye!